Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Anastasia Supi Mulyani. You can call me Tasha. My ID last number is 099 plus PA23. A student at Universitas Negeri Surabaya, Faculty of MIPA, Science Education Study Program. This is the final assignment for the Philosophy of Science Education course. This time, I will discuss about underdetermination. Seperti tertera pada di samping, ini merupakan poster mengenai underdetermination, strong determination, and weak determination. Kemudian, I will discuss the poster on the side. Yang pertama adalah background. Empirical equivalence of theories is often considered a philosophically highly problematic situation for science because hal ini itu membuat pilihan berdasarkan bukti di antara teori-teori menjadi mustahil. Masalah ini mendapat banyak perhatian dalam literatur filsafat sains. Hal ini tidak mengherankan jika permasalahannya terbukti sulit diselesaikan. Objektivitas pilihan teori dan bahkan rasionalitasnya itu mungkin terancam. Larry Laudan dan Jared Lapin pada tahun 1991 telah menawarkan argumen yang sangat berpengaruh dan dirancang untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut hanyalah karangan para filsuf dan tidak benar-benar ada. Argumen Laudan dan Lapin dalam bentuknya yang telah dikaji ulang menunjukkan bahwa kesetaraan empiris dan underdetermination itu merupakan permasalahan yang bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Artinya, public science yang teratur itu dapat menyebabkan rusaknya kesetaraan empiris antara teori-teori dan berakhirnya ketidakpastian atas pilihan yang harus diambil. Namun, seperti halnya masalah sains lainnya, bahwa masalah tersebut itu akan teratasi melalui penelitian ilmiah. Oke, yang kedua ada literatur review. Nah, yang pertama ada underdetermination is a concept in the philosophy of science yang mengatakan bahwa bukti yang tersedia pada suatu waktu itu mungkin tidak cukup untuk menentukan apa yang harus dipercaya tentang bukti tersebut. So, to make sure suatu bukti itu diperlukan bukti tambahan atau konfirmasi dari sumber lain. Yang kedua ada strong determination atau tekad yang kuat. Ini merupakan sebuah keadaan di mana seseorang memiliki kekuatan dan kemauan yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga ada weak determination, yaitu sebuah keadaan di mana seseorang tidak memiliki cukup kekuatan atau kemauan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini seperti tidak ada alasan percaya sesuatu itu benar atau sesuatu itu tidak benar. Third is method, di mana the method used is literature review by searching the Google Scholar database and internet articles. Selanjutnya yaitu result, di mana saya mengambil strong determination ini yaitu antibiotik penisilin, di mana antibiotik itu merupakan substansi alamiah dari metabolisme sekunder mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Nah, penisilin ini juga merupakan golongan antibiotika yang memiliki nilai komersial tinggi karena digunakan secara luas untuk memproduksi antibiotik semi-sintetik, contohnya kayak ada amoxicillin, terus ampicillin, serta mempunyai kemampuan mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian, mengapa antibiotik penisilin ini bisa dikatakan sebagai strong determination? Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa strong determination itu sendiri merupakan tekad seseorang atau kemauan yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Nah, penisilin di sini itu diciptakan oleh Fleming, di mana Fleming ini membahas keberadaan bakteri anaerob pada luka dalam yang berkembang biak meskipun sudah diberi antiseptik. Awalnya penelitiannya itu tidak diterima, namun Fleming terus melanjutkan tanpa gentar dan pada tahun 1922. Kemudian
pada tahun 1928, Fleming ini memulai serangkaian percobaan kembali. Terus pada tahun 1929, Fleming ini mempublikasikan penemuan penisilin. Tetapi komunitas ilmiah itu menyambut karyanya dengan sedikit antusias. Baru pada tahun 1940 terdapat 2 ilmuwan yang menjadi tertarik nih pada penisilin. Belakangan mereka juga mampu memproduksinya secara massal untuk digunakan selama Perang Dunia Kedua. Nah, dari sini diketahui bahwa pengembangan penisilin yang bisa menjadi obat yang efektif itu melibatkan upaya besar dan determinasi yang tinggi dari para peneliti dan ilmuwan selama bertahun-tahun setelah penemuan awalnya. Menghadapi tantangan teknis seperti produksi massal, formulasi yang tepat, uji klinis, dan regulasi, itu menunjukkan bahwa penemuan dan pengembangan penisilin membutuhkan ketekunan yang tinggi nih. Nah, upaya ini menghasilkan hasil yang signifikan dengan penisilin menjadi obat pertama dalam kelas antibiotik yang mengubah cara pengobatan infeksi bakteri dan menyelamatkan jutaan nyawa. Kemudian untuk weak determination saya mengambil obat herbal. Kenapa obat herbal? Nah, di sini itu weak determination itu seperti beberapa obat yang menggunakan kata-kata herbal nih. Kayak contohnya suplemen penambah daya ingat otak. Suplemen tersebut itu mungkin belum cukup penelitiannya atau eksperimen yang dilakukan untuk memahami efektivitas atau keamanan produk tersebut secara menyeluruh. Obat herbal itu umumnya lebih mengandalkan pada pengetahuan tradisional dan pengalaman empiris daripada prinsip-prinsip ilmiah yang kuat. Proses ekstraksi, pemurnian, dan formulasi obat herbal tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kerja senyawa-senyawa aktif yang mendukung di dalamnya. Nah, standarisasi dan kontrol kualitas obat herbal itu seringkali kurang ketat dibandingkan dengan obat-obat sintetis. Next is conclusion. Nah, strong determination can be seen from the determination and great effort of researchers in developing penicillin antibiotic, while weak determination is reflected in herbal medicine, which often lack research and quality control. Right, jadi tadi itu penjelasan saya mengenai under determination dari strong determination and weak determination. Dimana saya di strong determination saya mengambil antibiotik penicillin sebagai contoh, dan di weak determination saya mengambil contoh obat herbal. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.